Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Mushola Baitus Salam dengan bahasan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Malam hari ini kita akan mengkaji satu hadis yang baru, di mana sebelumnya telah kita selesaikan hadis tentang dosa-dosa besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Ayyub. An Abi Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hada wa yu'ridu hada wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Muttafaqun alaihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim. Tidak halal berarti apa? Haram. Ayyahjura akhahu, mendiamkan saudaranya. Hajar, ayyahjura, mendiamkan saudaranya. Fauqa thalathi layalin, melebihi 3 malam. Melebihi 3 malam atau 3 hari. Yaltaqiyani fayu'ridu hada, ketika berjumpa fayu'ridu hada wa yu'ridu hada, yang itu berpaling dan yang ini berpaling. Bahasa kita mungkin melengos begitulah jamaah. Atau melengos enggak jamaah? Sama ya? Sama. Sama-sama berpaling. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Dan yang paling baik dari keduanya itu yang memulai salam. Ya, yang paling baik dari keduanya itu yang memulai salam duluan.
Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Sebelum kita bahas tentang hadis ini, sebagaimana pembahasan sebelumnya, kita akan mengenal perawinya dulu. Jangan melupakan jasa orang lain. Jangan melupakan jasa baik orang. Memang siapa yang meriwayatkan? Sahabat Abu Ayyub. Pernah kita bahas belum jemaah? Kayaknya belum. Kalau hadis-hadis sebelumnya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah. Ini Abu Ayyub. Kenapa kita bahas tentang perawi, nggak langsung aja bahasan hadisnya? Ya minimal kita akan tahu sedikit bahasan sirah Nabi, begitu. Kenapa kalau kita bahas sahabat, ya sahabatnya Nabi, otomatis nanti kita akan sedikit atau banyak berbicara tentang Nabi, karena mereka sahabat-sahabatnya. Sehingga jangan sampai kita melupakan jasa orang yang berbuat baik. Di antara perbuatan baik dari mereka meriwayatkan hadis dari Rasul, kemudian menyampaikan kepada orang lain, kemudian terus sampai hari ini kita hidup. Ya, sampai hari ini kita hidup, kita enggak melihat Rasul, kita tidak berjumpa dengan Nabi, tapi kita bisa tahu yang dibawa dari mana? Dari sahabat-sahabatnya yang disampaikan turun-temurun 14 abad yang lalu sampai kita hidup hari ini. Dan sampai nanti hari kiamat. Apalagi mengajarkan ilmu agama. Jenengan paling utang 100.000. Terus sama yang ngutangin, sudah Pak, lunas. Begitu. Gak usah bayar. Saya halalkan buat jenengan. Cuman 100.000. Itu jenengan mungkin bisa sampai ya seumur hidup mungkin ingat orang itu baik. Ya 100.000 mungkin sekarang ya kecil ya, mungkin ya 10 tahun yang lalu lah masih lumayan. Maka apa? Ketika ada orang yang berbuat baik seperti itu atau ngasih uang lah, ya, mungkin kebaikannya akan dikenang sampai kapan? Sampai tua. Paling cuman apa? Uang. Apalagi orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Di antaranya adalah mereka para sahabat yang mengajarkan ilmu kepada kita. Maka kita mengingat kebaikannya dengan mengetahui perawinya. Makanya disebutkan apa? Dalam hadis, la yashkurullaha man lam yashkur linnas. Tidak bersyukur kepada Allah seorang yang enggak terima kasih kepada orang. Ada orang ngasih uang, kita bersyukurnya kepada Allah gimana? Kita terima kasih kepada orang yang memberi. Minimal mendoakan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Demikian pula mereka para sahabat, yaitu yang disebut dalam hadis ini sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Dikenal dengan nama Abu Ayyub. Abu itu bapak, Ayyub itu nama orang. Nama yang didahului dengan Abu itu disebut dengan nama kunyah. Nama kunyah. Apa cuman Abu? Enggak. Abu kalau ibunya berarti Ummu. Kalau ibunya Ummu Ayyub, bapaknya Abu Ayyub. Ya. Biasanya anak, ya, boleh anak yang paling gede atau yang enggak harus yang paling gede. Ya. Jenengan punya anak namanya misalnya Bejo misalnya, ya Abu Bejo. Ya, ada yang Bejo di sini namanya. Oh, Masya Allah, ya, berarti bapaknya jenengan Abu Bejo. Lah kalau tadi Abu Ayyub kan Arab kan pantas, Ustaz, nama Jawa Bejo, ya nggak apa-apa. Bersyukur orang tua ngasih
Nama itu jenengan dulu orang tua ngasih nama jenengan Bejo itu ada artinya loh. Iya. Saya mungkin juga nama Jawa Supandi mungkin. Mungkin kalau saya yang tahu dari kecil jangan itu Pak mungkin ya. Tapi kan karena saya juga nggak tahu. Tapi bersyukur orang tua ngasih nama begitu. Nggak apa-apa. Abu Bejo misalnya. Kalau yang bapaknya ya jenengan misalnya punya anak namanya Ahmad ya Abu Ahmad. Ya walaupun kurang marem dikit ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan punya nama bersyukur orang tua tuh bisa 2 hari 2 malam mikir untuk ngasih nama anak loh. Kadang-kadang ada orang udah jadi ustadz namanya dirubah. Malu karena namanya nama Jawa. Akhirnya dirubah namanya yang kearapan dikit. Ya. Ya nanti kalau orang tua tahu gimana sedih nggak? Sedih. Saya ngasih nama dulu waktu lahir 2 hari 2 malam saya pikirin. Udah jadi orang terkenal, ustadz malu nama itu. Nggak sampai buat bubur apa itu. Bubur apa biasanya kan. Udah iya itu. Ya, ada bubur merah, ada apa. Ini udah gede dirubah. Nah kita kembali. Jadi Abu Ayyub ini nama kunyah. Jadi bukan nama aslinya. Ini bukan nama aslinya. Siapa nama aslinya? Disebutkan nama aslinya Khalid bin Zaid. Khalid bin Zaid ibni Kulayb. Nama aslinya Khalid. Tapi memang kadang ada orang yang dikenalnya nama kunyah. Nama aslinya malah kurang terkenal. Contoh Abu Bakar. Abu Bakar itu kan Abu Bapak. Itu bukan nama asli, nama kunyahnya. Nama yang diawali dengan Abu. Nama aslinya siapa? Abdullah. Abdullah ibnu Kuhafah. Itu Abu Bakar. Kalau Umar, asli. Utsman, asli. Ali, asli. Abu Hurairah, ada abunya. Ya, ada abunya. Jadi, Abu Ayyub ini nama apa? Nama kunyah karena jauh dengannya Abu, kemudian nama aslinya Khalid. Ya, boleh jenengan kasih nama. Ya, kalau bisa kalau ngasih nama kunyah jenengan kasih nama aslinya. Ya, misalnya jenengan anaknya namanya Ahmad misalnya. Abu Ahmad nama asli jenengan siapa misalnya? Selamat ya sudah. Abu Ahmad Selamat. Begitu. Biar orang itu nggak bingung. Ya, dikenalnya di sini di mana? Ya, ada temannya dari luar kota datang katanya, ya terkenalnya Abu Ahmad. Ini alamatnya pokoknya daerah Bukit Kencana pokoknya. Dekat musola ini misalnya. Orang sih nanya-nanya. Ya, oh di sini nggak ada yang namanya Abu Ahmad, Pak. Loh, tapi katanya ini alamatnya daerah sini kok saya apa dikasih tahu daerah sini. Abu Ahmad nggak ada. Ya seingat saya namanya Selamat. Oh Selamat, ini rumahnya. Nah, gara-gara oh pas di sini. Kok bisa bener ini ya ada nama di sini. Ya, pas bener ini. Ya. Ya, ya jadi apa? Kalau ngasih nama kasih aslinya. Ya, jadi biar orang nggak bingung. Apalagi hari-hari ini kadang kalau namanya ganti-ganti dikiranya apa? Nanti dikiranya teroris lagi. Mau lagi ngikutin nama ini dikiranya teroris. Ya kan jauh bener ini. Ya nggak ada kaitan antara nama kunyah dengan teroris, nggak ada. Cuman ya itu tadi karena kadang-kadang orang-orang yang berpemikiran teroris itu namanya juga mirip begitu. Akhirnya kita yang nggak tahu seperti itu karena namanya begitu akhirnya dikait-kaitkan. Ya. Nah kita lanjut jemaah. Kemudian Al-Ansori, beliau dari orang Ansor, Abu Ayyub Al-Ansori. Ya, Abu Ayyub Al-Ansori, orang Ansor. Ansor itu penduduk mana Jawa? Madinah, ya betul. Ya, penduduk Madinah. Jadi orang Madinah dahulu itu disebut dengan Ansor. Nah, di suku Ansor, penduduk Madinah
Sebelum Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah itu, di Madinah itu ada suku dua. Ada dua suku besar. Yang pertama adalah suku Aus namanya. Yang keduanya Khazraj. Nah, Abu Ayyub ini adalah asli dari Khazraj. Dari Khazraj. Jadi saya ulangi, di Madinah itu sebelum Rasul datang, sana itu sudah ada penduduknya. Penduduknya itu satu orang Yahudi, yang keduanya ini bukan orang Yahudi. Asli penduduk Madinah, yaitu ada dua suku. Suku Aus sama Khazraj. Cuman masalahnya Aus sama Khazraj ini bertahun-tahun perang mulu. Puluhan tahun. Padahal sama-sama penduduk Madinah. Itu sampai disebutkan perangnya itu dilanjutkan oleh anaknya lagi, dilanjutkan lagi sama cucunya. Begitu. Jadi perang musuh bebuyutan. Dua suku ini. Yang untung siapa? Orang Yahudi yang di situ. Kenapa? Karena kerjaannya orang Yahudi jualin senjata, begitu, ngambil kesempatan, ya, ngambil kesempatan. Nah, ketika orang-orang Ansor ini dari suku Aus dan suku Khazraj sudah ada yang masuk Islam, ya, akhirnya orang suku Aus sama Khazraj karena sudah sebagian mereka masuk Islam, mungkin perang nggak perang, ya. Nggak perang. Kenapa? Mereka orang Muslim, kita orang Muslim. Mungkin dulu orang-orang tua kita waktu perang mereka belum mengetahui tentang Islam. Sekarang sudah Islam, mereka nggak mau perang. Ditambah lagi ketika Rasul hijrah ke Madinah, akhirnya orang suku Aus sama suku Khazraj jadi bersatu, jadilah orang Ansor. 90% dari orang Ansor yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj, mereka masuk Islam, akhirnya jadi Jadi damai, jadi saudara. Nah, mereka lah orang-orang yang membela Rasul. Makanya mereka perang sana, perang sini, ngelawan orang musyrikin Quraisy, perang Badar, perang Uhud, mereka nggak masalah orang Ansor. Kenapa? Karena sudah biasa mereka perang. Bukan cuman orang musyrikin Quraisy yang dihadapi, orang Romawi. Tahu Romawi, Pak? Gunung Kidul tahu? Romawi itu dulu itu wilayah Syam. Ya, wilayah Syam. Bukan cuman Romawi aja, Persia. Ya. Mereka kaum Persia mau menyerang Madinah, Rasul itu siap. Ya, karena memang ya, orang-orang yang menjadi sahabat Nabi, orang Ansor, sudah biasa perang. Mereka dulunya sebelum masuk Islam, ya, orang yang biasa perang. Dari Bani Najjar. Kemudian kita lanjutkan, ya. Abu Ayyub ini termasuk minas sabiqinal awwalin. Termasuk orang yang awal-awal masuk Islam dari suku Ansor. Dari kaum Ansor. Kalau orang yang pertama-tama ya jelas orang Mekah, orang Muhajirin. Kalau yang pertama masuk Islam, kalau yang perempuan itu istrinya Nabi, yaitu Khadijah. Kalau yang laki-laki itu Abu Bakar. Yang pertama masuk Islam, kalau laki-lakinya itu Abu Bakar. Kemudian kalau perempuan istrinya sendiri Khadijah. Kalau yang anak-anak Ali bin Abi Thalib, karena dia masuk Islam ketika umur 8 tahun. Itu Ali bin Abi Thalib. Seorang pembantu Zaid bin Harisah. Itu nomor awal ditinjau dari laki-laki dewasa, perempuan, anak-anak, pegawai atau pembantu. Nah itu Zaid bin Harisah. Kemudian nomor sekian-sekian banyak begitu. Ya. Kalau kita nomor berapa jamaah? Wah, udah nggak kehitung ya. Nah, beliau termasuk minas sabiqinal awwalun. Aslama qoblal hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islamnya sebelum Rasul datang ke Madinah. Jadi memang sebelum Rasul hijrah ke Madinah, itu orang Madinah sudah banyak yang masuk Islam.
Sudah banyak yang masuk Islam. Ceritanya bagaimana? Ceritanya memang orang-orang Ansor itu sering dengar ada nabi yang akan diutus, ada nabi yang akan diutus. Tapi mereka itu nggak tahu yang kayak apa nabi yang diutus, karena dengarnya dari orang Yahudi gitu. Orang Yahudi yang sering ngomong seperti itu ke orang Ansor. Makanya ketika musim haji tahun ke-12, tahun ke-12 kenabian, orang-orang Madinah datang ke Mekah untuk menunaikan haji. Karena haji itu sudah ada dari dulu. Ya, sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim. Ya, sudah ada. Maka kesempatan itulah Rasul mendakwai orang-orang yang datang ke Mekah ketika menunaikan haji. Didatengin, didakwahi. Nah, sampailah datang ke rombongan orang-orang Ansor. Begitu ceritanya. Tahun ke-12. Ya, ada yang mengatakan tahun 11-nya. Kemudian Rasul mendakwahi, kalian dari mana? Kami dari Madinah. Kami dari Madinah. Dari suku apa? Disebutkan ini. Kemudian Rasul mendakwai mereka. Akhirnya sebagian mereka, ini nabi yang sering kita dengar di Madinah. Orang ini pasti yang sering disebut-sebut oleh orang Yahudi. Ayo kita beriman duluan daripada keduluan orang Yahudi. Begitu. Akhirnya mereka masuk Islam. Dari suku Aus, suku Khazraj. Ini yang mereka yang mereka tadinya masih ribut, tapi ketika haji mereka bareng. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, udah masuk Islam. Cuma kami di tempat kami di Madinah kami perang saudara. Akhirnya apa? Rasul mengatakan kalian, ya disebutkan kurang lebih 13 orang. Orang Khazraj itu, ya disebutkan 8 atau 9, sisanya orang Aus. Kalian yang sudah masuk Islam, pulang dakwai, diajak masuk Islam. Keluarga kalian. Akhirnya yang orang Aus ngajak keluarganya dari orang Aus, yang orang Khazraj di Madinah juga ngajak orang Khazraj, dan akhirnya pimpinannya itu masuk Islam. Pimpinannya itu namanya sama, Sa'ad. Pimpinan Aus itu namanya Sa'ad bin Mu'ad, Khazraj Sa'ad bin Ubadah. Pimpinan Aus sama Khazraj masuk Islam dua-duanya. Karena dulunya perang, sekarang pimpinannya dua-duanya masuk Islam. Jadi perang nggak jadi perang kalau udah masuk Islam. Akhirnya dua pimpinan ini ngomong ke kaumnya, sekarang kalian jangan anggap saya pimpinan. Loh kenapa? Kamu pimpinan kami di sini. Sebelum kalian ikuti keyakinan kami. Apa itu? Kami sudah beriman dengan Muhammad. Begitu ceritanya. Ya. Akhirnya sebagian mereka sebagian besar masuk Islam. Masuk Islam. Ya, di kaum Ansor banyak yang masuk Islam. Kecuali ya sedikit kurang lebih 10-15% yang nggak mau masuk Islam. Nah ini nanti orang-orang jadi orang-orang munafik. Nah itu. Jadi orang munafik. Setelah itu Rasul mengirim Mus'ab bin Umair untuk dakwah di Madinah. Baru tahun ke-12-nya haji yang kedua. Ketemu lagi sama Rasul, itu sudah ketemu sekitar 70 orang. Sudah lebih banyak, kalau sebelumnya kan 13-an, 70 tahun selanjutnya. Di tahun ke-12 ini Rasul ketemu orang-orang yang sudah masuk Islam dari orang-orang Ansor, dan Rasul mengatakan kami akan mempersiapkan hijrah. Karena kan kelihatan Rasul di Mekah itu dizolimi ya. Nah ini. Dan Abu Ayyub masuk Islam sebelum Rasul hijrah. Tahun sebelum hijrah. Setelah tadi tahun 11, 12, tahun 13-nya Rasul hijrah ke Madinah disambut oleh mayoritas penduduk Madinah. Kemudian kita lanjut tentang sahabat Abu Ayyub Al-Ansori ini. Kisah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Maka setahun ke-13 Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, di mana di Madinah sudah punya kekuatan. Punya kekuatan dari suku Ansor yang sudah siap membela Rasul.
Jadi Rasul ke sana itu enggak nekat, itu enggak, itu persiapannya setahun 2 tahun. Ya, dikiranya karena dikejar orang-orang musyrikin terus larinya ke Madinah, itu enggak. Rasul itu hijrahnya terakhir. Sahabat-sahabat dulu semuanya, orang anak-anak, keluarga, orang tua, laki-laki, perempuan, mereka sudah hijrah duluan ke Madinah. Sedangkan Rasul sebelum Allah perintahkan hijrah, Rasul nggak akan hijrah dari Mekah. Kemudian sampailah Rasul ya diperintahkan untuk hijrah. Ya, diperintahkan untuk hijrah, siangnya, malamnya mau dibunuh. Nah, begitu. Sekalian pergi ke Madinah, ya, sekarang pergi ke Madinah karena sudah ada perintah. Loh, cerita hijrahnya itu ya luar biasa, ya, dikepung di rumahnya, ya. Dan Rasul perjalanan dari Mekah ke Madinah waktu hijrah itu sekitar 16 hari. Oh, lama banget. Ya. Kalau sekarang itu jarak sekitar Mekah Madinah itu sekitar ya 500 kilometer. Semarang mana di jamaah? Jakarta kurang lebih. Lo kok bisa 16 hari? Karena diantar kalau jalan biasa mungkin ya seminggu, tapi Rasul 16 hari kan hijrah dan bukan lewat jalur alternatif. Sekarang tuh bukan lewat itu. Kalau sahabat yang lain ya dulu lewat jalan itu. Kenapa Rasul nggak lewat jalan itu? Rasul lewat ke jalur Laut Merah. Kan dikejar. Bahkan disebutkan oleh orang musyrikin Quraisy yang dapat Muhammad atau Abu Bakar atau salah satunya satu kepala dihargai 100 onta. Bayangkan 100 onta. Onta satu aja berapa harganya? Ya. Yang paling murah aja, yang paling murah itu yang sudah umum lah 20 juta. Padahal lebih kayak sapi, lebih mahal dari sapi. Sekarang bayangkan kalau satu onta itu 20 juta. Ya, padahal lebih harganya. Kali 100. Berapa tuh? Mana yang ahli matematika di sini? Ya, 20 juta kali 100 berapa coba? Ya banyak, maksudnya berapa itu kan? Berapa miliar ini? 2 miliar. 2 miliar. Ini kalau harganya 20 juta loh. Kalau lebih, satu kepala itu yang mengumumkan orang Quraisy. Kalau dua-duanya dapat, tinggal dikalikan. Satu kepala 2 miliar. Nah, makanya Rasul muter ketika hijrah nggak lewat jalur alternatif tapi muter lewat Laut Merah. Ya, Laut Merah nanti akhirnya tembusnya di Masjid Kuba. Makanya ketika sebelum sampai di Madinah, Rasul bangun masjid yang pertama yaitu Masjid Kuba. Bukan Masjid Nabawi, belum, pertama itu bangun Masjid Kuba di Madinah. Nah, ceritanya seperti itu. Ya. Nah, setelah sampai di Kuba, ya, setelah sampai di Rasul bangun masjid pertama di situ. Ya, sebelum masuk kota Madinah membangun Masjid Kuba, makanya masjid yang pertama kali dibangun yaitu Masjid Kuba. Ya, hanya kalau jenengan ke Madinah jangan lupa ya ke Masjid Kuba, itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi. Setelah membangun Masjid Kuba, kemudian Rasul melanjutkan perjalanan ke Madinah, masuk kota Madinah. Nah, Rasul di Madinah sudah ada rumah? Belum ada. Baru pertama hijrah. Ya belum punya rumah. Atau nyari kos-kosan. Ya nggak ada kos-kosan, apalagi kontrakan. Ya kalau di Semarang ya banyak. Nyari kos-kosan, mau siang mau malam ada. Ini nggak ada, Jawa. Maka Rasul ketika masuk kota Madinah, semua kaum muslimin dari penduduk Madinah itu nyambut semuanya. Makanya kita ingat dengan tola al-badru alaina, itu kan ada, ya kan? Tentang sidahnya itu ada tola al-badru alaina, itu ketika Rasul datang. Semua kaum muslimin yang menyambut Rasul orang Madinah, mereka mengatakan, "Ya Rasul, nginepnya di rumah saya." Siapa yang gak pengen seorang nabi nginep di rumah? Yaitu tamu agung, ibaratkan begitu, semuanya begitu, Jawa. Tetapi Rasul mengatakan, saya akan berhenti di mana onta ini berhenti.
saya akan berhenti turun di mana onta ini berhenti. Karena onta ini diperintah. Saya nanti di mana ya turun ketika onta ini berhenti. Maka terus akhirnya berhenti di suatu tempat yang dulunya itu isinya cuma apa? Isinya ya apa? Banyak pohon-pohon yang kurang terawat, kemudian ada sedikit kuburan kuno. Ada kuburan kuno. Disitulah Rasul berhenti, akhirnya Rasul turun, ya, dan belum ada rumah, cuman adanya tanah sama sebagian pohon yang nggak terawat dan ada kuburan. Maka Rasul mengatakan, disinilah nanti saya tinggal. Terus Rasul tinggal di mana kan? Belum ada tempat. Maka para sahabat nyamperin lagi orang-orang Ansor, ya Rasul, ke rumah saya, nginepnya di rumah saya. Ada sahabat yang di rumah saya aja ya Rasul, makannya enak-enak ya Rasul. Oh, ada yang lain, enggak Rasul, tempat saya lebih gede ya Rasul. Mungkin kalau sekarang nawar, ada kolam renangnya ya Rasul, mungkin ya. Kalau sekarang pengen semuanya itu ngajak Rasul. Ternyata Rasul jawabannya apa? Saya akan ikut di mana onta saya itu ya berada. Ternyata Abu Ayyub, ya sahabat ini Abu Ayyub yang bawa ontanya Nabi. Abu Ayyub itu enggak nawarin, ya Rasul nginep di rumah saya. Enggak, tapi ketika Rasul turun, Abu Ayyub yang megang ontanya bawa ke rumah. Berarti pinter enggak? Pinter. Berarti Rasul akan tinggal di mana ontanya itu dibawa. Sekarang yang bawa siapa? Abu Ayyub, dan Abu Ayyub tinggal tidak jauh dari tempat di mana Rasul ya berhenti tadi. Akhirnya Rasul nginepnya di mana? Di rumahnya Abu Ayyub. Begitu ceritanya sama. Ya, jadi Rasul belum ada tempat, belum ada masjid. Akhirnya tempat yang tadi Rasul berhenti dibelilah, tanahnya dibeli oleh Nabi, kemudian kuburan kunonya dipindah, kemudian pohonnya ditebang. Ya, kemudian disitulah dibangun, pertama yang dibangun adalah kamar kecil, ya, kamar-kamar yang nanti buat Nabi, kemudian dibuat masjid. Ya, setelah dibuat, ada yang mengatakan kamar dulu baru masjid, ada yang masjid dulu selesai baru kamar. Ya, kecil dulu. Ya. Dan selama pembangunan masjid sama kamar Nabi itu sekitar 1 bulan. Berarti Rasul tinggal di rumahnya Abu Ayyub berapa lama? 1 bulan, begitu. Kurang lebih 1 bulan. Ya, Rasul enggak ngekos, tapi tinggalnya di rumahnya Abu Ayyub. Apa kata Abu Ayyub? Beliau mengkisahkan 1 bulan Rasul tinggal di Madinah awal. Abu Ayyub itu rumahnya tuh tingkat, jamaah. Antum jangan bayangkan tingkatnya kayak rumahnya antum sekarang. Ya, bayangkan dari pohon, dari ya batang-batang pohon, dari ya kayu-kayu itu disusun kemudian biar buat 2 lantai. Begitu. Maka Abu Ayyub pertama kali tinggal di bawah, Rasul tinggal di lantai 2. Ini disebutkan dan di dalam ya di kitab disebutkan ya tentang sejarah ketika awal Rasul datang ke Madinah. Maka Abu Ayyub dengan istrinya merasa nggak enak kalau Rasul di atas. Kenapa? Karena setiap hari ada sahabat tamu-tamu yang datang. Kalau Rasul di atas otomatis harus melewati. Nggak enak Abu Ayyub. Akhirnya Abu Ayyub ngomong ke Rasul, mengatakan, ya Rasul, kami tuh nggak enak karena setiap hari ada tamu menjenguk atau memberikan makan atau ngirim makanan, sedangkan kau di atas. Ya. Akhirnya gimana ya Rasul kalau jenengan yang di bawah, biar saya sama keluarga yang di atas. Akhirnya Rasul mau, Rasul di bawah. Ya, Rasul di bawah, Abu Ayyub di atas. Ketika di atas nggak enak lagi. Wah, kayaknya kita nggak sopan ini. Masa Rasul di bawah kita? Masa Rasul itu di bawah kita? Nggak sopan kita. Dari gimana? Kemarin nggak enak. Ya, akhirnya Abu Ayyub ngomongin lagi, ya Rasul kita nggak enak. Ya, kok di bawah kami di atas ya nggak apa-apa. Sudah, saya di sini nggak apa-apa. Sudah nggak apa-apa. Akhirnya Abu Ayyub terus di atas. Pernah katanya Abu Ayyub cerita, ketika waktu musim dingin, dan tahu sendiri kalau musim dingin di mana? Di Madinah itu kan dingin banget. Pernah suatu ketika katanya Abu Ayyub,
air yang persediaan, air yang ada di ember, atau dulu itu bejana, di atas itu tumpah. Malam, dingin. Nah kalau tumpah itu kan nggak kayak keramik, itu merembes, netes. Apa katanya Abu Ayyub, kami ketika itu selimut yang untuk kita, menutup kita dari dingin itu kita gunakan untuk untuk ngelap lah gitu, untuk ngelap air di situ sampai kurang, kemudian sampai baju-bajunya untuk biar airnya jangan sampai netes gitu loh. Jangan sampai netes ke bawah di mana Rasul ada di bawah. Dan itu ternyata sampai pagi nggak bisa tidur, paginya sakit Abu Ayyub. Ya, dingin karena dia sudah baju keringnya, ya pakaiannya yang kering dia sudah untuk nutup air biar nggak sampai netes ke bawah jamaah. Ya, ini kisah dari Abu Ayyub, luar biasa dalam menghormati, memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah juga, ya, jadi Abu Ayyub yang membawakan makanan, kadang dari sahabat yang lain. Pernah suatu ketika, ya, Abu Ayyub ini membawakan makanan, membawa makanan. Kemudian di situ ada masakan katanya Abu Ayyub yang terbuat dari bahan-bahan yang baunya menyengat. Ya, mungkin kalau sekarang tuh bawang putih atau apalah yang menyengat. Ya, jengkol mungkin begitu ya. Ya, ternyata Rasul nggak makan begitu. Maka Abu Ayyub itu tahu, oh berarti ini Rasul nggak senang dengan bahan-bahan yang baunya menyengat. Ya, atau mungkin kalau sholat makanya kan suruh sikat gigi dulu. Apalagi kalau ya bukan nggak boleh, enggak itu kan minimal kalau makan yang bau-bau itu ya sikat gigi dulu. Ini enggak, sudah jengkol bau, ngerokoknya kenceng kan juga bau. Sholat nggak sikat gigi, akhirnya takbir Allahu Akbar. Wah, yang sebelah mau tutup hidung nggak bisa nafas, ya mau bernafas ya baunya buat orang pingsan. Ya, kadang harusnya sikat gigi dulu. Nah, Rasul nggak mau tuh makan yang dari bahan yang baunya menyengat. Nah begitu. Kemudian kata Abu Ayyub, saya biasanya makan dari makanan yang Rasul berikan kepada saya, dan kadang sisa yang Rasul sudah ngambil baru saya makan. Kenapa? Karena saya ngambil berkahnya. Nah, gitu kata Abu Ayyub, ya, ngambil berkahnya. Ini Nabi, ya, bukan orang sekarang begitu. Ya, air minumnya rebutan berkah. Lah, ini Nabi. Ya, bukan orang sekarang, ini minumannya ustadz misalnya atau yang lain rebutan. Ya jangan, ini khusus Nabi. Berkah sisanya itu Nabi, ya. Nanti lama-lama kalau orang sekarang bekas rokoknya lempar rebutan. Ya enggak begitu. Ini khusus Nabi sama. Ya bukan orang sekarang. Siapa yang mengatakan dia berkah? Ini Rasul. Ya. Nah, kita lanjutkan. Maka setelah kurang lebih 1 bulan Rasul tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansori, ya, maka rumahnya tadi sudah jadi. Sama Masjid Nabawi sudah jadi. Masjidnya jangan bayangkan kayak sekarang. Bagusan mana sama dulu? Bagusan dulu. Pasir. Ya, masih pasir. Tiangnya pelepah kurma, masih bagus dulu. Kenapa? Rasul masih hidup. Kalau sekarang udah meninggal. Ya, udah meninggal. Kenapa? Bagusnya karena Rasul masih ada. Dibangun dulu kecil. Ya masih pasir, masih kerikil, cuman terbuka, kemudian ada tiang dari pelepah kurma, atapnya itu juga dari daun-daun kurma, ya, pohon kurma itu daunnya buat gentengnya. Ya, maka disitulah Rasul tinggal setelah 1 bulan di rumahnya Abu Ayyub. Ada seorang tabi'in yang dia bercerita. Pernah kami itu tabi'in setelah sahabat. Pernah kami masuk rumahnya Rasul. Tabi'in ini setelah sahabat. Ya. Pernah kami masuk kamarnya Nabi. Belum direnovasi waktu itu. Dia mengatakan di mana kami ketika menyentuh atapnya itu sampai dengan tangan saya. Jadi kalau berdiri megang atap begini itu atapnya sampai gitu.
Kalau rumahnya jenengan kan jauh kan begini ya. Ini ya ketika masuk kamarnya Nabi atau rumahnya Nabi ya zaman tabiin dan waktu belum direnovasi. Sekarang juga sudah nggak bisa ya dulu ini zaman tabiin. Dia masuk ketika menyentuh tangannya atap rumah Nabi itu nyampe berarti kecil apa gede jemaah? Kecil. Kecil. Kalau gede ya susah. Ini kecil sangketnya sampai nyampe atap begini gitu loh. Ya, sampai nyampe. Apa katanya Abu Ayyub? Abu Ayyub mengatakan, ya hari yang menyedihkan saya di antaranya ketika Rasul rumahnya udah jadi. Kenapa? Karena akhirnya Rasul pun pindah, ya pindah. Ya. Bahkan disebutkan Rasul itu nggak melupakan jasa baik Abu Ayyub. Rasul sering ngirim makanan ke Abu Ayyub. Kenapa? Tetangga, ya sebagai tetangga dan pernah berbuat baik kepada Rasul. Sering kalau punya makanan yang enak itu Rasul sering ngirim ke siapa? Ke Abu Ayyub. Ya, karena tetangga. Kalau sekarang ya sudah nggak ada bekasnya, sudah jadi ya masjid. Bahkan suatu ketika ya, di zaman Ibnu Abbas ini saudaranya Nabi. Ibnu Abbas ini saudaranya Nabi pernah membuatkan rumah untuk Abu Ayyub. Ya. Ibnu Abbas ini saudaranya Nabi dan Nabi sudah wafat. Ya, pernah membuatkan rumah bagus, kemudian khusus diperuntukkan Abu Ayyub. Ketika itu Abu Ayyub sudah tua. Kenapa engkau baik banget buatkan rumah? Ya, semuanya buat saya. Karena dulu engkau pernah memuliakan Rasul ketika Rasul datang ke Madinah ketika hijrah. Maka saya membalas budi dari Rasul. Rasul kan masih saudaranya, masih sepupunya. Dengan Abu Abbas, saya ingin membalas kebaikanmu. Saya buatkan rumah untuk engkau, wahai Abu Ayyub. Ya. Nah, jadi itu penghormatan ya dari Abu Ayyub ketika ya rumahnya dijadikan tempat tinggal Rasul ketika hijrah ke Madinah. Nah, kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Abu Ayyub ini seorang sahabat yang banyak keutamaan. Di antara keutamaannya tadi beliau termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. Tentunya beda dengan orang yang belakangan-belakangan. Yang keduanya beliau termasuk orang yang selama hidupnya Nabi, perang-perang yang terjadi pada zaman Rasul hidup, itu beliau nggak pernah absen. Nggak pernah absen. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ya. Perang-perang yang terjadi pada zaman Rasul, Abu Ayyub nggak pernah absen. Ya. Kemudian beliau termasuk orang yang ikut Baiat Aqobah. Baiat Aqobah ini tadi, tahun ke-12. Yang persiapan Rasul mau hijrah, nanti di sana akan dipersiapkan, dijaga, dan dilindungi. Ini namanya Baiat Aqobah. Termasuk yang membaiat adalah Abu Ayyub ini. Ya, di Aqobah. Ya, yang sekarang melempar jumroh di Aqobah dari situ. Karena selesai haji kan tadi saya cerita, dari situlah terjadinya Baiat Aqobah. Kemudian juga Abu Ayyub ini termasuk orang yang ikut serta dalam Baiatur Ridwan. Baiat Ridwan. Ridwan ini ya disebut satu tempat yang dekat dengan Hudaybiyah atau masuk wilayah Hudaybiyah. Hudaybiyah ini sudah dekat dengan kota Mekah. Apa isinya Baiat Ridwan ini? Baiat ini adalah baiat kaum muslimin untuk sumpah setia untuk berperang sampai mati. Karena ketika itu Rasul dan para sahabat mau umrah tahun ke-6 dan dicegah oleh musyrikin Quraisy. Maka Rasul mengirim utusan dari kaum muslimin, yaitu Utsman, dikirim ke Mekah. Mereka Rasul dan para sahabat bukan mau perang, mau umrah. Jangan dicegah mau umroh. Tetapi orang musyrikin Quraisy ternyata nggak mau. Ya. Dan Utsman itu lama nggak balik-balik. Dikiranya kaum muslimin itu Utsman dibunuh di sana. Begitu. Akhirnya Rasul mengatakan, kita nggak bakalan pulang sampai Utsman ya datang. Ternyata lama nggak sampai Utsman nggak balik-balik. Akhirnya Rasul mengatakan, sudah berarti kalau memang mereka membunuh Utsman, kita saya minta semua para sahabat yang ketika itu jumlahnya 1.400 orang untuk baiat. Apa isinya? Sumpah setia perang di sini. Begitu.
Setelah mereka baiat, semua akan perang, gara-garanya Utsman gak balik-balik. Setelah sudah mau maju, Utsman baru datang. Oh, Utsman datang gak jadi, gitu. Nah, akhirnya damai, akhirnya terjadi damai. Ya, dan baiat ini juga diikuti oleh Abu Ayyub Al-Ansori. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansori, beliau wafat ya, pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi umurnya panjang. Ya, beliau hidup pada zaman Rasul sampai Rasul wafat, dilanjutkan Khalifah Abu Bakar sampai Khalifah Abu Bakar wafat, digantikan Umar, digantikan Utsman, digantikan Ali, digantikan Muawiyah. Beliau wafat di zamannya Muawiyah, begitu. Ya, di zamannya Muawiyah sebagai khalifah. Kan jenengan misalnya ya ada yang hidup dari mulai presidennya Pak Karno begitu. Ya, sampai apa ini gitu kan. Jadi hidupnya ya sampai ya zamannya Pak Karno, Pak Harto sampai sekarang begitu. Itu Abu Ayyub juga begitu. Beliau hidup dari zamannya Rasul sampai Rasul wafat, kemudian dilanjut sampai zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sampai zamannya Muawiyah. Dan beliau umurnya itu wafat umurnya 80 tahun. Jadi umurnya panjang. Umurnya 80 tahun beliau sakit ya, dan dikuburkan Dikuburkan di Turki. Kok di Turki? Jauh bener. Jadi ceritanya begini. Rasul ketika tahun kelima Hijriah terjadi perang Khandaq, perang Ahzab. Rasul dalamnya terjadi ketika tahun kelima ini Rasul mengatakan sebaik-baik panglima adalah panglima yang nanti akan membuka kerajaan Romawi di Konstantinia. Sekarang Konstantinopel, begitu ceritanya. Dan sebaik-baik pasukan yang bisa menembus benteng Konstantinia, begitu. Sebaik-baik pimpinan, sebaik-baik pasukan, mereka yang nanti bisa menembus dari pasukan kaum muslimin, menembus benteng terkuat Romawi di Konstantinia, masuknya Eropa. Nah, Abu Ayyub ini pengen menjadi orang yang termasuk pasukan dalam pasukan yang Rasul mengatakan sebaik-baik pasukan. Maka umur 80 tahun ikut serta dalam rombongan pasukan pertama. Karena mulai ke sana ya, perang dengan Romawi di zaman itu sudah dimulai pada zamannya Muawiyah, ikut. Sudah sampai bentengnya. Ya, dengan nanti cari benteng Konstantinopel dulunya kayak apa. Itu bentengnya luar biasa, ya. Bentengnya luar biasa. Ya, karena tinggi, kemudian batu, depannya air. Nah, depannya kolam. Jadi susah untuk ditembus. Ya, nanti sampai perahunya yang diseret, ditarik, ya. Dan Abu Ayyub ikut serta dalam perang pertama menghadapi pasukan Romawi di Konstantinia, tetapi beliau sakit karena umur 80 tahun, dan sebelum wafat beliau sakit mengatakan, saya kuburkan di sebelah benteng itu. Ya, kuburkan di dekat benteng. Saya pengen menjadi orang yang Rasul kabarkan dulu ketika masih hidup, sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang diantar yang menembus benteng Konstantinia. Rasul belum sampai Turki waktu itu, tapi hadisnya sudah sampai. Akhirnya ternyata ya tembusnya tahun keberapa? Tahun ke-800 Hijriah. Tahun ke-800 Hijriah zamannya Muhammad Al-Fatih, begitu ya. Jadi zamannya Muawiyah enggak tembus. Ya, kalah terus, zaman diganti lagi sampai zamannya Abbasiyah terus. Ya, sampai tahun ke-800 Hijriah itu tembus di zamannya Muhammad Al-Fatih. Ya, di zamannya Muhammad Al-Fatih tahun ke-800 Hijriah. Rasul ngomongnya tahun keberapa? 5 gitu loh. Nanti kan terus setiap pemimpin pengen melawan mereka biar bisa menang, tapi kan kalah terus. Sampai zamannya Muhammad Al-Fatih, dan beliau walaupun nggak ketemu dengan Muhammad Al-Fatih, tapi minimal sudah menjadi pasukan yang berangkat ke sana di umur 80 tahun, dan beliau pun wafat dan dikuburkan ya di dekat tembok benteng ya, dan itu pada tahun 52 Hijriah.
ya, wafat pada tahun 52 Hijriah. Kalau sahabat yang lain banyak di Baqi, di kuburan Baqi yang dekat Masjid Nabawi. Tapi Abu Ayyub enggak, di Eropa, ya, di Konstantinia, Turki. Nah, ini jamaah yang bisa kita sampaikan, ya, secara singkat tentang perawi dari Abu Ayyub Al-Ansari. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala dalam hadisnya yang beliau sampaikan kepada kita di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.